Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusuma Tawali dengan NIM 049. Saya dari jaringan komputer kelas C. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan langkah-langkah untuk membuat topologi jaringan yang mengimplementasikan DHCP server, DHCP client, dan juga konfigurasi hotspot. Dan untuk IP address dan juga gateway-nya telah disesuaikan dengan NIM saya. Topologi jaringan ini merupakan penugasan akhir dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, di sini saya telah membuat ketentuan dan juga konfigurasi sesuai dengan NIM saya yaitu 049. Karena digit NIM terakhir saya 9, maka untuk jumlah komputer di lantai 1 yaitu X 9 ditambah 1, 10 komputer. Dan untuk jumlah komputer di lantai 2 yaitu 11 komputer. IP network untuk lantai 1 yaitu 192.168.9.0. Kemudian menggunakan kelas C default yaitu /24. Kemudian untuk IP network lantai 2 yaitu 11 seperti ini. Oke. Kemudian untuk subnet lantai 1 yaitu total hostnya yaitu 10 komputer untuk komputernya, dan perlu ditambahkan lagi satu alamat untuk gateway ataupun gerbang dan juga satu alamat lagi untuk DHCP server. Bisa di router yang sama. Untuk kali ini saya menggunakan router yang sama. Jadi total minimal itu 12 host. Tambah lagi jumlah host tambah cadangan network dan juga broadcastnya yaitu 12 IP. Kemudian ditentukan juga subnet mask terkecil yang mampu menampung sekurang-kurangnya yaitu 14 IP address, yaitu untuk IP address ataupun host validnya 14, maka di sini menggunakan CIDR notation yaitu /28. Oke. Kemudian untuk subnet yang digunakan ke lantai 1 secara detail yaitu FWA networknya seperti ini, kemudian subnet masknya CIDR notation, kemudian jumlah IP per subnetnya yaitu menggunakan rumus seperti ini subnetting. Dua diangkatkan 32 koordinat CIDR notationnya itu 28, maka akan mendapatkan nilai 16. Jadi subnetnya untuk lantai 1 itu jumlah 16. Oke. Kemudian untuk mapping dari IP address tiap komputer untuk lantai 1 seperti ini. Network address ataupun IP address dan juga IP host valid dan juga broadcast address. Kemudian untuk DHCP-nya atau di sini DHCP client karena akan mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server. Oke, seperti ini. Kemudian untuk lantai 2 kurang lebih sama, namun di sini menggunakan memerlukan 11 komputer dan akan ditambahkan satu alamat untuk gateway, satu alamat untuk DHCP server. Kemudian ada cadangan network dan juga broadcastnya, maka total 15 IP address. Jadi menggunakan subnet master kecil yang mampu menampung sekurang-kurangnya 15 IP address host validnya. Jadi di sini menggunakan subnet mask dengan CIDR 27. Oke. Kemudian detail subnet digunakan untuk CIDR notasnya 27 yaitu seperti ini. IP networknya 92.68.11. 11 ini merupakan yang tadi IP network lantai 2 karena Y-nya 11, kemudian untuk lantai 1 karena X-nya 9, jadi seperti ini. Oke. Kemudian seperti ini. Subnetnya yang dibutuhkan adalah 8 subnet. Kemudian untuk detail subnetnya seperti ini. Ada network address, IP host file, dan juga broadcast address. Mapping untuk lantai 2-nya seperti ini. Kemudian konfigurasi hotspot seperti ini. Oke. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya untuk mengkonfigurasi mikrotik yang akan dijadikan sebagai CP servernya. Oke. Kita hapus dulu yang mikrotik 2. Oke. Kemudian kita buat baru dengan cara file import planes, kemudian kita klik, kita pilih di bagian
kita pilih mikrotik router OS level 6. Oke, kita next. Kita namai mungkin mikrotik 2 saja dengan Google. Oke, kita klik finish. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita konfigurasi untuk network configuration-nya. Untuk adapter yang pertama, kita hubungan ke NAT agar bisa terhubung ke internet karena di sini mikrotiknya berperan sebagai penghubung internet dan juga sebagai DHCP servernya. Oke. Dan untuk adapter 2 kita enable namun kita not attach. Kemudian adapter 3 kita juga enable dan juga not attach. Untuk adapter 4 kita enable namun kita uh, attach-nya kita pilih host only adapter. Kemudian untuk host only adapter yang kedua. Oke, karena saya telah membuat konfigurasi yang cocok yaitu yang kedua. Oke, kita klik OK. Kemudian kita klik, kemudian kita jalankan klik. Oke, kita tunggu dahulu. Oke, sudah berhasil berjalan. Oke, kemudian kita buka Winbox. Di sini saya menggunakan Winbox versi terbaru. Kita klik kanan administrator, kemudian klik yes. Oke, kita refresh dulu. Sudah. Oke, sudah muncul. Kita klik bagian matrixnya, kemudian kita klik connect. Oke, untuk pertama-tama kita ganti dulu namanya, identity. Kita namai sesuai nama yang sama yaitu mikrotik. Kemudian kita klik play, kemudian oke. Kemudian kita masuk ke bagian, kita lihat dulu IP address-nya. Oke, masih kosong. Kemudian untuk interface-nya, oke, seperti ini namanya. Kemudian kita masuk ke terminal. Untuk passwordnya kita buat password baru saja. Oke, seperti ini. Oke, di sini saya telah membuat di sini saya akan mengkonfigurasinya menggunakan terminal saja. Oke, di sini saya telah membuat semua konfigurasi menjadi satu menggunakan terminal. Jadi promnya sudah saya buat semua. Oke, kita langsung saja salin yang pertama yaitu kita namai dulu tab interface-nya. Untuk Ether 1 kita berfungsi sebagai one yang telah terhubung ke adapter 1 yang kena tadi. Kemudian Ether 2 kita set nama lantai 1. Kemudian untuk Ether 3 kita set nama lantai 2. Oke, kita langsung saja kita copy. Klik copy. Kemudian kita paste di bagian terminalnya. Ini krotik ya. Oke. Oke, seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini sudah berubah semua. Dan untuk Ether 4 untuk sementara kita biarkan dahulu. Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya yaitu konfigurasi IP address untuk WAN ataupun internet. Oke, kita langsung saja copy. Kemudian kita masuk ke Winbox, kita paste. Oke. Kemudian kita lanjut lagi IP address untuk interface lantai 1. Oke. Copy. Kita paste lagi. Enter. Oke. Kemudian untuk lantai 2. Oke. Paste lagi. Kemudian untuk konfigurasi NAT untuk koneksi ke internetnya. Oke, setelah lagi kita enter. Kemudian untuk konfigurasi DNS-nya agar bisa di-ping ke internet ataupun yang paling sering digunakan yaitu ping ke google.com. Oke. Oke. Oke, kemudian selanjutnya kemudian kita selanjutnya yaitu konfigurasikan DHCP servernya. Oke, kita langsung saja copy lantai yang satu. DHCP server ini akan memberikan IP address dan juga konfigurasi jaringan lainnya secara otomatis ke DHCP client ataupun perangkat yang menerima jaringan dari DHCP server itu sendiri. Oke, klik. Kemudian kita konfigurasi DHCP server untuk lantai yang kedua, untuk lantai 2. Oke, kita pastikan saja. Oke, kemudian routingnya kita biarkan saja. Oke, kemudian kita
tes koneksinya sudah berjalan, kita ping ke 8.8.8.8. Oke, oke, sudah berhasil. Kita kontrol C untuk berhenti, kemudian kita ping ke Google.com. Oke, sudah berhasil. Oke, kemudian untuk DHCP servernya kita bisa mengeceknya. Oke, kita lihat dulu DHCP servernya. Oke, 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 seperti ini untuk DHCP servernya. Oke, kemudian kita lanjut untuk konfigurasi hotspotnya. Oke, oke, kita langsung saja copy semuanya seperti ini. Dan untuk usernya, saya menamai admin dan juga passwordnya yaitu password saja. Oke, 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 sudah berhasil terkonfigurasi. Kita lihat dulu untuk hotspotnya. Kita pergi ke IP, kemudian hotspot. Oke, bisa dilihat di sini hotspotnya tersambung ke Ethernet. Kemudian untuk usernya sudah bertambah satu. Oke, kemudian untuk DHCP servernya kita juga bisa melihat di sini ada 3 DHCP server. Satu untuk lantai 1, lantai 2, dan juga untuk host di Ether 4 itu tadi. Oke. Kemudian di bagian DHCP client, oke, Ether satuan. Oke, sudah terkonfigurasi semua. Oke, kita lanjut keluar dulu dari Winbox. Kita klik sistem, kemudian kita klik shutdown. Klik OK. Oke. Kita close dulu untuk Winbox-nya. Kita masuk lagi ke Mikrotik. Dan untuk settingnya tadi, di bagian network, di bagian adapter 4. Untuk host only adapter kita ganti saja menjadi not attached. Karena apa? Karena ketika disambungkan kan ada karena adapter tadi ataupun ether 4 tadi merupakan konfigurasi outputnya. Nah, itu kalau kita klik attach to host only adapter itu tidak bisa disambungkan menggunakan kabel untuk device ataupun perangkat yang akan digunakan untuk menguji konfigurasi hotspot yang telah dikonfigurasikan tadi. Dari itu, kita menggunakan attach no edit saja. Kita klik OK. Oke, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke bagian GNS3. Kita klik run as. Oke, oke. Kita tunggu dahulu. Oke, kita tunggu dahulu. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam project yang telah saya buat. Oke, dan untuk konfigurasinya itu seperti ini. Di lantai maaf, kita masuk lagi ke GNS dan asli. Yes. Oke, kita tunggu dulu, kita masuk ke project yang telah dibuat. Oke, seperti ini. Oke, untuk lantai 1 yaitu 10 PC ataupun 10 perangkat. Kemudian untuk lantai 2, 11 PC ataupun 11 perangkat. Dan kemudian saya juga menambahkan Ubuntu 1 yang dikoneksikan ke Ether 4 tadi. Di sini Ether 3. Oke. Yang akan digunakan untuk menguji konektivitas dari hotspot itu sendiri. Karena untuk perangkat VPCS seperti ini tidak mempunyai GUI tersendiri untuk mengakses ke internet dan juga untuk mengetes konfigurasi hotspotnya. Oke, seperti ini. Oke, kita buat lagi. Kita ke edit preference. Kemudian di bagian virtual VMS, virtual box VMS, kita tambahkan lagi new. Kita klik next, kemudian kita tambahkan mikrotik 2 yang baru saja kita buat dan juga konfigurasi.
IP address, DHCP server, DHCP client, dan juga konfigurasi spot. Kita klik saja, kita klik finish. Oke, kita edit dulu untuk networknya. Kita klik 4 saja karena yang satu telah terkonfigurasi dengan NAT dan tidak bisa dihubungkan ke mana-mana lagi. Oke, kita klik OK, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Oke, kita putus dulu untuk mikrotik 1 dan kita akan menggunakan mikrotik 2 yang baru saja kita buat tadi. Oke, seperti ini. Mikrotik 2. Oke, kita klik kanan kabelnya, klik delete. Ini juga kita delete. Kemudian kita juga delete yang ini. Oke, kita gunakan mikrotik yang baru saja kita buat tadi. Kita klik kabel, kita koneksikan. Untuk Ethernet 0 ini tidak bisa karena ini sudah just to NAT, jadi tidak bisa dikoneksikan ataupun disambungkan ke perangkat lagi. Untuk Ethernet 1 kita sambungkan ke koneksikan ataupun sambungkan ke lantai 1, ke switch lantai 1. Ya, Ethernet 0. Kemudian untuk Ethernet 2 kita sambungkan ke lantai 2. Oke. Kemudian untuk Ethernet 3 kita sambungkan ke Ubuntu untuk menguji konektivitas dan juga konfigurasi hotspot yang telah kita buat. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita klik jalankan semua. Oke. Kita tunggu dahulu. Di sini Mikrotik 2 berperan sebagai DHCP server dan juga untuk PC di lantai 1 dan juga lantai 2 itu berperan sebagai DHCP client. Dan Ubuntu digunakan untuk menguji konektivitas dan juga konfigurasi hotspot yang telah dibuat. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah berhasil running semua. Di sini sudah ikonnya berubah menjadi warna hijau. Oke, kita belum tentunya kita tunggu dahulu. Oke, kita uji dulu untuk PC satunya. Kita klik 2 kali. Sebelumnya kita klik show dahulu. Saya dilihat di sini IP dan juga MAC dan juga gateway-nya masih 0. Kemudian kita klik DHCP agar ini bisa menerima konfigurasi jaringan yang akan didapatkan dari DHCP server. Klik. Oke, kita tunggu. Oke, berhasil. Sesuai dengan konfigurasi tadi, di lantai 1 mendapatkan IP address 192.168.9. Untuk gateway-nya juga 192.168.9. Oke, seperti ini. Kita uji konektivitasnya, yaitu kita ping ke 8.8.8.8 ataupun kita ping 88 ini untuk uh, menguji konektivitas ke internet. Oke, sudah berhasil seperti itu. Kemudian kita juga ping ke seperti ini. Oke. Kemudian untuk PC lantai 2, kita pilih salah satu PC, mungkin PC ke-17. Oke, kita klik DHCP, maka PC ini akan mendapatkan IP address dan juga konfigurasi jaringan secara otomatis karena bertindak sebagai DHCP client. Oke, di sini sesuai dengan konfigurasi tadi yaitu lantai 2 192.168.11 dan untuk angka yang ini akan mendapatkan angka secara acak sesuai dengan range IP address yang telah ditentukan tadi. Oke, kita uji konfigurasi ping ke internet. Oke, sudah berhasil. Oke, kita close dulu. Kemudian kita uji lagi ke bagian lantai satunya. Kita pilih yang PC10 saja. Kita klik, kita peruntukkan DHCP.
maka akan mendapatkan IP secara otomatis lagi. Oke, di sini 10 dan untuk PC1 tadi kita lihat dulu. Di sini 10. Oke, kita ping ke. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita di sini mendapatkan IP address 10 untuk PC 10. Coba ke PC yang 6. Kita klik DHCP. Oke, di sini mendapatkan IP address yang berbeda. Jadi setiap device itu mendapatkan IP address yang berbeda. Namun untuk konfigurasi sama, yaitu 92.168.9. IP address sesuai range yang telah ditentukan tadi, sesuai dengan subnetting juga. Di sini untuk DHCP yang lantai 1 yaitu akan mendapatkan angka secara random dari 192.168.9.2 sampai 11. Oke, sesuai dengan konfigurasi yang telah kita buat tadi. Oke, kita masuk lagi. Dan untuk Ubuntu, kita cek juga untuk konfigurasi hostnya. Kita masuk dulu. Home. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah berhasil. Kita masuk ke bagian System Tools, kita masuk ke Qterminal. Kita cek dulu IP address-nya. Oke, masih belum. Masih seperti ini, masih default. Kemudian kita coba ping ke 8.8.8. Di sini masih unreachable. Oke. Kemudian kita close dulu. Bisa kita masuk ke browser untuk login ke WiFi-nya. Oke. Kita masuk ke IP address-nya. Semisal kita menggunakan 192.168.4.0. Kita akses ke IP itu di Ubuntu-nya. Oke. Kita ketik saja. Sini masih belum bisa terhubung ke internet. Kita akses dulu ke 168.4.1. Kita klik. Login. Oke, sudah berhasil login. Oke, di sini sudah bisa untuk mengakses internet. Semisal kita browsing ke Google, kemudian kita klik YouTube saja mungkin. Oke, maka sudah berhasil dan bisa digunakan untuk mengakses ke internet dan kita bisa browsing ke browser ataupun ke platform lain. Oke, kita tunggu dulu. Kita jadi mendalam. Oke, sudah berhasil. Oke, oke, sudah berhasil muncul juga. Oke, jadi sudah bisa digunakan untuk mengakses internet dan juga tes konfigurasi hotspot tadi. Sudah berjalan dengan baik semua. Oke, oke. Mungkin itu saja dari saya.
Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.